Oke, selamat siang rekan-rekan guru SMA dan juga SMK se-Indonesia. Selamat datang di acara daring untuk program Fulbright English Teaching Assistant. Nama saya Mita dari tim komunikasi Aminef yang akan menjadi host dan juga moderator Anda pada acara di siang hari ini. Kami melihat sudah ada sekitar hampir 30 orang peserta yang hadir di Zoom. Boleh tahu saat ini rekan-rekan bergabung dari mana? Boleh tinggalkan komentar di kolom chat Zoom atau mungkin bisa berpartisipasi dengan membuka audio dan menyampaikan secara verbal ya, Anda berasal dari kota mana. Oh, ada yang membalas dari Banjarmasin. Ada yang Kisaran, dari Sumut, Horas. Kota Kisaran, Sumut, Horas. Terima kasih Bapak. Dan juga dari Rimbo Bujang, Jambi. Ada yang juga dari Bengkulu. Wah, ramai sekali ya Dari di Padang, acara Mbak. sore hari ini. Ada yang dari Padang, Lumajang, SMKN 1 Cilengkrang. Wah, jadi ini acaranya akan sangat interaktif ya, karena rekan-rekan yang berpartisipasi berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Rekan-rekan, pada acara di siang hari ini, kami akan memaparkan mengenai program Fulbright ETA, yaitu sebuah program yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah apabila sekolah ingin mendapatkan tenaga bantuan pengajar sukarelawan bahasa Inggris asal Amerika Serikat untuk dapat menjalankan kegiatan co-teaching di sekolah selama kurang lebih nanti 8 bulan atau 2 semester. Di acara sore hari ini atau siang hari ini, kita akan membahas apa itu program Fulbright ETA secara lebih lanjut, lalu setelah itu apa saja manfaatnya untuk sekolah yang mendapatkan tenaga bantuan Fulbright ETA, dan juga yang tidak kalah penting adalah langkah-langkah mengisi formulir aplikasinya. Program ini saat ini menerima aplikasi hingga tanggal 1 Februari 2023 ya. Jadi kurang lebih ada waktu sekitar 2 minggu lagi. Untuk bisa menambahkan jangkauan yang lebih luas kepada guru-guru lainnya, kami juga menyiarkan acara ini ke beberapa Facebook page. Ada Facebook page Aminef Fulbright Indonesia, Education USA Indonesia, Relo Archipelago, US Konjen Medan, US Konjen Surabaya, My America Jakarta, dan juga My America Surabaya. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat datang untuk rekan-rekan yang bergabung di 7 platform tersebut. Kalau mau mengobrol atau berinteraksi lebih lanjut, lebih dalam dengan para narasumber kita, yaitu ada Miss Cecilia Dewita dari Alminef, dan juga ada Ibu Sari Maidona yang merupakan mantan co-teacher dari Fulbright ETA selama 3 tahun. Nah, boleh sekali ya nanti Anda bergabung secara langsung melalui Zoom meeting ini sehingga bisa berinteraksi dengan mereka. Dan untuk caranya silakan nanti disimak untuk tautan pendaftaran Zoom-nya untuk acara ini ada di Instagram Aminef pada informasi yang dipin. Jadi salah satu dari 3 informasi yang terdapat di baris paling atas di akun Instagram Aminef. Baik, rekan-rekan sekalian, tanpa berpanjang kata lagi, saya ingin mempersilakan rekan saya yaitu Miss Cecilia Dewita untuk dapat memaparkan tentang apa itu program Fulbright ETA, supaya Anda mempunyai gambaran lebih jelas mengenai program ini. Kepada Mbak Cecil, apakah sudah bergabung dengan kami? Sudah, Mita. Oke. Baik, Mbak Cecil. Silakan nanti membagikan layar. Apabila nanti ada kendala, saya akan membantu untuk screen share-nya ya. Oke. Ya. Sudah bisa dilihat ya, Bapak dan Ibu? Iya, bisa. Silakan dibuat full screen.
Oke, selamat sore Bapak dan Ibu. Khususnya kalau yang di Indonesia Timur mungkin sudah sore ya. Tapi kalau di Indonesia Barat mungkin masih bilang siang gitu ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Jadi tanpa berpanjang-panjang kata, saya ingin memulai memperkenalkan tentang program Fulbright English Teaching Assistant atau yang sering kita sebut sebagai ETA. Beberapa dari Bapak dan Ibu mungkin sering dengar guru lain ngomongnya eta-eta gitu ya, karena apa namanya lebih gampang gitu buat mereka. Tapi kita bisa sebut ETA. Lalu baik, Aminah dan program Fulbright ETA, kita kenal dulu apa itu Aminef. Aminef itu lembaga non-profit yang mengurus program Fulbright di Indonesia, atau kita menyebutnya sebagai Komisi Fulbright di Indonesia, begitu ya. Aminef itu berdiri berdasarkan MOU antara pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia di tahun 92. Lalu sumber dana terbesar itu berasal dari pemerintah AS, tapi juga ada beberapa program yang didapat dari pemerintah Indonesia. Lalu fungsi kami adalah mengelola beasiswa Fulbright dan beasiswa lain bagi warga negara Indonesia dan warga negara Amerika Serikat yang didanai oleh US State Department. Kalau di Indonesia itu semacam Kementerian Luar Negeri begitu ya. Lalu program Fulbright itu sebetulnya ada dua secara kategori. Ada yang untuk orang Amerika Serikat, ada yang juga untuk warga negara Indonesia. Kalau untuk warga negara Amerika Serikat itu salah satunya adalah ETA, kemudian ada juga US Scholar Research, Scholar Teaching, Student Research, dan juga Fulbright Specialist. Sementara untuk warga negara Indonesia ada untuk program S2, S3, dan juga yang lain-lainnya gitu ya. Nanti bisa dilihat di website kami untuk lebih lanjutnya. Kita langsung masuk saja ke program ETA. Baik, untuk ETA itu sendiri adalah program pertukaran bidang pendidikan dan kebudayaan antara pemerintah Indonesia dan Amerika melalui pendidikan bahasa Inggris. Nah, program ini kalau di dunia itu ada di sekitar 52 negara, di antaranya selain di Indonesia adalah di Korea, Malaysia, Malaysia baru-baru ini terpaksa berhenti juga ya. Lalu ada di Thailand, Vietnam, Laos, Jerman, dan negara-negara di Amerika Selatan. Di Indonesia sendiri mulainya tahun 2004. Ya. Lalu untuk landasan hukumnya, kami berdiri tadi disebutkan bahwa kalau sudah berdiri sejak kita berdiri di 2009, itu MOU pemerintah Indonesia dan Amerika. Lalu di 2014 kita membaharui MOU itu tadi, tapi juga kita melakukan implementing arrangement gitu ya, khusus untuk program ETA. Dan untuk di tahun 2015 kami mengadakan implementing arrangement dengan Kementerian Agama, yang mungkin akan kami perpanjang tahun mendatang ya, untuk tahun ini belum. Dan di tahun 2002 MOU yang terbentuk di 2009 dan diperpanjang di 2014 itu kemudian diperbaharui, dan kemudian juga dibentuk Fulbright Agreement begitu ya. Lalu baik, tunggu sebentar. Lalu kita beralih ke profil Fulbright ETA dan tujuan program. Nah, untuk Fulbright ETA ini adalah mereka itu warga negara Amerika Serikat ya. Jadi nggak ada warga negara lain begitu kalau untuk program Fulbright ETA. Dan mereka itu punya S1 atau S2 dari berbagai bidang studi. Dan yang pastinya mereka sudah lulus rangkaian proses seleksi penerimaan beasiswa Fulbright yang dilakukan di Amerika maupun di Indonesia. Dan tujuan dari program Fulbright itu sendiri adalah untuk meningkatkan rasa pengertian, itikat baik, dan hubungan baik antara Indonesia dan Amerika, lalu meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris murid-murid di negara di mana mereka bertugas. Diharapkan juga terjadi transfer of knowledge antara ETA dan juga
murid juga sama guru begitu ya. Lalu mengasah kemampuan ETA untuk belajar bahasa yang dipakai di negara di mana ia bertugas, sama menambah wawasan si ETA akan negara tempat ia bertugas. Jadi hasil akhir yang diharapkan khususnya oleh pemerintah Indonesia yaitu tadi ada knowledge sharing gitu ya. Jadi diharapkan ETA itu nggak selamanya gitu berada di apa namanya di sekolah tersebut gitu. Nah jadi biasanya sekolah kalau udah dapat 2 kali itu akan apa namanya tidak akan dapat lagi gitu, akan digulir ke sekolah lain yang belum pernah dapat begitu ya. Jadi lalu peran dan fungsi ETA di sekolah itu yaitu membantu guru bahasa Inggris di kelas 10 dan 11 dan diprioritaskan diberikan di kelas 10, ini baik di kelas maupun di kegiatan ekstrakurikuler, lalu membantu menciptakan kelas bahasa Inggris yang interaktif dan inovatif, juga menjadi penutur asli. Jadi sebagai penutur asli diharapkan sih murid dan guru itu dapat melatih keterampilan berbicara bahasa Inggris mereka untuk komunikasi sehari-hari gitu ya. Jadi bukan semata-mata mempelajari bahasa Inggris sebagai seperti ilmu apa ya, ilmu pasti begitu ya, tapi digunakan untuk komunikasi begitu. Nah, sebagai catatan, ETA itu adalah sukarelawan ya Bapak dan Ibu, dan ETA itu bukan guru pengganti. Jadi kalau sekolah katakan, aduh sekolah saya nih kayaknya kekurangan guru nih gitu kan. Oh, apply aja nih ETA, siapa tahu bisa ini gitu kan, nambahin mengatasi kekurangan guru gitu. Ini nggak bisa ya. Jadi mereka itu bukan guru pengganti, mereka harus mengajar bersama dengan guru pengampu pelajaran bahasa Inggris kelas 10 atau kelas 11 kalau jumlah kelas 10 tidak cukup begitu. Lalu ini adalah beberapa fakta terkait program Fulbright ETA dari 2004 sampai dengan 2019. Sejauh ini sudah ada 15 angkatan, lalu kami sudah memberikan bantuan ke lebih dari 400 sekolah dan ke lebih dari 40 kota kabupaten, lebih dari 110 murid yang sudah berinteraksi dengan ETA, dan ada lebih dari 420 ETA ya yang sudah bertugas di Indonesia, dan mereka sudah berinteraksi lebih dari 1.260 guru bahasa Inggris. Dan ini adalah sebaran tempat-tempat yang pernah menjadi tempat tugas ETA ya. Intinya sudah dari Sabang sampai Merauke begitu ya. Dan jumlah ETA dari sekitar tahun 2008 sampai dengan 2019 itu kalau kita lihat memang kurvanya cenderung naik turun ya Bapak dan Ibu. Tentunya ini karena kita juga harus lihat pool kandidat ETA-nya sendiri gitu ya di Amerika begitu. Kalau memang turun ya kita tidak akan memaksakan untuk membawa mereka semua gitu ke sini, tetap harus ada seleksi begitu ya. Lalu jumlah sekolah penerima bantuan ETA juga dari SMA, SMK, madrasah dan juga pesantren. Tapi sejak 2015 pesantren sudah tidak ada lagi yang menerima karena ada ketentuan baru bahwa untuk melakukan atau menugaskan ETA ke pesantren itu kami perlu bentuk implementing arrangement juga begitu. Lalu manfaat program Fulbright ETA, mungkin ini nanti lebih banyak bisa disampaikan oleh Ibu Dona ya, tapi saya hanya sekilas saja. Itu sekolah menyatakan bahwa motivasi murid itu meningkat gitu, sekitar 5-90% gitu. Lalu rasa percaya diri murid juga meningkat 5-85%. Wawasan guru bahasa Inggris yang dibantu oleh ETA untuk membuat lesson plan juga meningkat jadinya sekitar 89%. Lalu keaktifan komunikasi bahasa Inggris murid juga terutama yang ikut kegiatan ekstrakurikuler yang diampu oleh ETA dan guru bahasa Inggris itu sekitar 26-60% itu juga mengalami peningkatan begitu. Lalu ETA juga dirasa oleh sekolah itu juga cukup aktif ya dalam membentuk kegiatan ekstrakurikuler yang baru atau proyek-proyek skala kecil untuk murid maupun guru itu sekitar 84-21%.
Lalu manfaat lainnya masih banyak Bapak Ibu, jadi banyak guru yang merasa wawasan mereka itu untuk bikin lesson plan yang mencakup budaya Indonesia dan Amerika juga meningkat begitu. Jadi nggak hanya semata-mata terpaku pada buku pegangan begitu ya. Lalu juga meningkatkan cultural understanding dan memotivasi guru bahasa Inggris dan guru mata pelajaran lain untuk belajar bahasa Inggris. Dan guru bahasa Inggris tuh jadi lebih disiplin dalam melakukan rencana pembelajaran atau lesson plan. Lalu meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris juga di sekolah dan menambah wawasan mengenai teknik belajar mengajar bahasa Inggris yang interaktif dan menarik. Bukan hanya guru sekolah yang mengalami manfaat ini, tapi juga guru-guru bahasa Inggris di sekolah lain. Kenapa? Karena IPA ini kan juga ada kewajiban membuat community engagement project atau proyek-proyek pengabdian masyarakat gitu ya bersama sekolah, dan ini rata-rata mereka suka bikin workshop begitu untuk guru-guru bahasa Inggris di lingkungan sekitar sekolah begitu ya, atau bahkan kerjasama dengan MGMP. Jadi efeknya juga dirasakan oleh guru-guru bahasa Inggris di sekolah yang lain. Lalu gimana dong caranya gitu kalau untuk mau mendapatkan bantuan program Fulbright ETA ini? Nah, berikut ini beberapa profil sekolah yang bisa mendapatkan bantuan program Fulbright ETA. Yang pasti adalah mereka SMA atau SMK negeri atau swasta. Untuk tahun ini kami belum buka untuk madrasah karena implementing arrangement kami dengan Kementerian Agama itu belum kami perpanjang begitu ya Bapak Ibu, karena kami baru selesai memperbaharui MOU dan pembentukan Fulbright Agreement gitu. Nah, jadi tahun ini hanya SMA dan SMK dulu. Lalu sekolah juga menyediakan dan membayar akomodasi bagi IPA selama 8 bulan. Akomodasinya tuh harus sesuai dengan standar kebersihan dan keamanan tentunya ya. Dan juga akomodasinya punya paling tidak satu kamar yang ber-AC, WC duduk, dan juga bershower. Lalu punya rombongan belajar kelas 10 itu sebanyak 12, kalau kurang nanti bisa ditambah dengan kelas 11. Juga punya jam pelajaran bahasa Inggris kelas 10 minimal 24 jam dari Senin sampai Jumat. Kalau kurang juga bisa diperbantukan di kelas 11. Kemudian punya 2-3 guru bahasa Inggris kelas 10 yang mau belajar dan mengajar bersama IPA gitu ya. Jadi bukan karena ada banyak guru yang memang sudah PW ya, posisi nyaman aja gitu dengan cara ngajarnya yang lama gitu. Jadi yang kayak gini agak susah nih nantinya kerjasama dengan IPA gitu. Jadi diharapkan sih sekolah ini kalau ada guru yang tetap mau berinovasi gitu ya. Nah, ini bagus nih kerjasama dengan ETA. Nah, kalau bisa, salah satunya juga fasih berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan supaya dia bisa jadi counterpart begitu. Nah, untuk itu juga kami berharap sih sekolah juga 60% muridnya tuh melanjutkan ke universitas, politeknik, atau pekerjaan yang memang memerlukan keterampilan bahasa Inggris begitu. Lalu bersedia membantu ETA mengurus izin tinggal, nanti mungkin ada beberapa keperluan untuk keimigrasi, lalu juga bersedia mengikuti aturan dan arahan yang ditetapkan dalam program Fulbright ETA. Lalu pendanaan program ini kayak gimana begitu ya, sifatnya cost sharing Bapak Ibu. Jadi cost sharing itu adalah Aminef itu akan memberikan biaya hidup selama di Indonesia, termasuk biaya makan dan transportasi, juga tiket pesawatnya ETA gitu. Nah, sekolah itu hanya perlu memikirkan tentang akomodasi. Kalau akomodasinya itu katakan memang harus disewa, ya sekolah harus membayar uang sewanya atau uang kontraknya begitu ya. Kalau ternyata itu adalah asrama sekolah yang memang punya fasilitas yang tadi sudah ditentukan begitu, itu ya sekolah berarti tidak perlu bayar bayar uang sewa begitu ya. Lalu yang pasti ada perabotan standar ya di akomodasi ETA tersebut. Lalu berapa lama program Fulbright ETA untuk 2023 sampai 2024?
ya ini setelah kami hitung-hitung sepertinya untuk tahun 2003-2004 itu akan berlangsung sekitar 8 bulan ya Bapak Ibu. Karena kebetulan beberapa sistem perizinan di Indonesia itu agak berubah begitu ya. Jadi kami rasa nanti program baru bisa mulai itu sekitar bulan Agustus dan akan berakhir di sekitar April 2024. Lalu gimana proses pendaftaran sekolah? Jadi untuk penerimaan aplikasi itu sudah kami buka sejak 1 November, nanti kami tutup di 1 Februari, dan sekitar Februari sampai Maret itu kami biasanya akan mengadakan diskusi dengan Kemdikbud, untuk Kemenak tidak dulu, untuk membahas sekolah yang akan menerima bantuan ITA. Lalu di sekitar April itu kami akan hubungin sekolah yang terpilih untuk memulai kumpulin dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perizinan ITA begitu ya. Dan sekitar bulan-bulan kalau cepat gitu kami terima dari ITA-nya, dari sekolahnya, mungkin bisa kami mulai proses perizinannya di sekitar April atau Mei. Nah, untuk Mei sampai Juni kami setelah sekolah terpilih tentunya ya, itu kami akan berkunjung ke sekolah-sekolah yang terpilih untuk melakukan briefing dan juga mencek akomodasi. Kemudian, lalu bagaimana cara mendaftarnya? Seperti tadi yang sudah disampaikan, pendaftaran dibuka dari 1 November dan akan ditutup di 1 Februari, dan formulir pendaftaran bisa didapatkan di website kami di www.aminef.or.id. Lalu Bapak dan Ibu bisa buka halaman mengundang orang Amerika, lalu buka lagi mengundang Fulbright ETA, lalu kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, itu akan lihat ada formulir aplikasi dan Bapak dan Ibu bisa unduh dari situ formulirnya. Lalu setelah dilengkapi formulirnya, bisa dikirimkan ke alamat itaindonesia@aminef.or.id. Dan pendaftaran ini gratis ya Bapak dan Ibu. Ya, ini hanya menekankan saja, batas waktunya sekitar 1 Februari 2023. Sekian dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Saya kembalikan ke Mita. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Cecil untuk informasinya mengenai program Fulbright ETA. Nah, sebagaimana yang tadi Mbak Cecil sampaikan, kami ingin menunjukkan laman Aminef sehingga rekan-rekan guru dapat mendapati informasi lebih lanjut mengenai program Fulbright ETA. Aminef website atau laman Aminef adalah di www.aminef.or.id. Jadi ini adalah tampilannya ya. Jadi silakan Anda buka laman Aminef www.aminef.or.id. Lalu setelah itu untuk informasi lebih lanjut mengenai program Fulbright ETA dapat ditemukan di sini, mengundang Amerika, lalu klik yang mengundang Fulbright English Teaching Assistant. Nanti Anda boleh klik di situ dan Anda pelajari informasinya. Pada dasarnya informasi ini sama persis dengan yang disampaikan oleh Mbak Cecil. Nanti Anda bisa mengunduh formulir aplikasi di bawahnya di sini. Kalau ingin tahu sejauh ini penerima beasiswa Fulbright ETA itu di mana sajakah afiliasinya di Indonesia, bisa ditemukan di sini ya, di bawah Grantees and Alumni, lalu setelah itu klik di bagian Alumni Directory, lalu klik yang bendera Amerika. Nah, di sini ada 1.300 nama orang Amerika Serikat yang pernah datang ke Indonesia. Dan mereka yang pernah datang spesifik dengan program Fulbright English Teaching Assistant, ada di sini informasinya. Kalau diklik, Anda bisa mendapati yaitu sekitar 433 orang yang ditempatkan di berbagai sekolah di Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan juga, untuk tahun ini kami menerima aplikasi dari SMA dan juga SMK di Indonesia ya, karena ada MOU dengan Kementerian Agama yang masih dalam proses. Baik, kami harap informasi ini dapat membantu Anda untuk menavigasikan informasi lebih lanjut maksud saya di laman Aminef.
Lalu yang ingin kami sampaikan berikutnya adalah bagaimanakah manfaat tentang program Fulbright ETA ini? Apa sajakah manfaat yang dirasakan oleh sekolah dan juga oleh guru-guru? Langsung saja ya melalui cerita pengalaman yaitu Ibu Sari Maidona. Namun sebelumnya saya ingin membacakan profil beliau terlebih dahulu. Ibu Sari Maidona atau biasa kami panggil dengan sebutan Ibu Dona adalah saat ini guru di SMAN 4 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saat menjadi counterpart untuk ETA, beliau berafiliasi dengan SMA Negeri 11 Padang di tahun 2017 hingga 2019 untuk hosting Fulbright ETA-nya. Nah, Ibu Dona adalah seorang alumni dari program Fulbright DAI, yaitu sebuah program pertukaran untuk guru yang ingin meningkatkan kemampuan profesionalismenya di Amerika Serikat selama 1 semester atau kurang lebih 4 bulan, dan beliau ditempatkan di Indiana University of Pennsylvania. Langsung saja kami ingin mempersilakan waktu kepada Ibu Dona untuk membagikan manfaat dari program Fulbright English Teaching Assistant yang telah dirasakan di sekolahnya. Silakan Ibu Dona. Terima kasih Mbak Mita, Mbak Cecil. Selamat datang Bapak Ibu semua dari seluruh Indonesia. Oke, langsung aja share screen. Ya, dapat dilihat. Siap. Silakan langsung Ibu. Nah, jadi review kembali ke belakang. Jadi sekolah saya dulu di SMA 11 Padang itu kami mendapatkan 2 kali ETA ya, karena dulu itu programnya 10 bulan ya Mbak Cecil. Jadi 2017 sampai 18, 18 sampai 19 gitu. Nah, apa saja manfaat yang kami rasakan saat itu? Nah, jadi manfaatnya kita fokus ke siswa dulu. Nah, siswa itu ini hanya menambahkan seperti yang sudah disampaikan Mbak Cecil di awal, memang ya meningkatkan minat siswa untuk belajar bahasa Inggris. Nah, mereka tuh lebih antusias, kan ada guru baru gitu kan. Jadi kalau sama kita yang sebagai guru bahasa Inggris, mereka masih bisa ngomong bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya ya. Tapi saat mereka sama native, mau nggak mau mereka tuh memang speakingnya harus full English. Nah, jadi secara tidak langsung itu memperbaiki kemampuan speaking siswa gitu. Nah, kemudian siswa itu langsung dapat authentic resources. Nah, selama ini kalau kita speaking, kita cari audio di luar atau kita yang mempraktekannya ke siswa. Tapi dengan adanya native ETA ini, salah satu kelebihannya adalah kita dapatnya yang real, authentic native-nya gitu. Nah, kemudian karena seiring waktu kegiatan ya dengan siswa, ini di luar ada PBM yang setiap hari dari Senin sampai Jumat, nanti juga ada kegiatan-kegiatan di luar kelas reguler di sesi terakhir nanti, itu tuh secara tidak langsung mengubah mindset siswa terhadap orang Amerika itu seperti apa gitu. Karena mungkin pandangan siswa kita ini selama ini hanya dari apa yang mereka baca, dari apa yang mereka lihat gitu kan. Jadi akan banyak, oh ternyata orang Amerika ini gini ya. Nah, jadi ujung-ujung mereka tuh akan ada rasa toleransi. Jadi memahami perbedaan itu. Kemudian menambah wawasan global gitu. Nah, jadi ini nanti karena mungkin kita kurang info ya. Beasiswa tuh mikirnya hanya untuk S1, S2 saja. Ternyata ada juga beasiswa untuk siswa-siswi di SMA gitu. Nah, salah satu kehadiran ETA itu adalah menambah informasi seperti ini gitu. Kemudian secara tidak langsung juga karena antusias tadi, mereka speaking English-nya termotivasi, akhirnya English proficiency-nya meningkat dan nilainya secara akademik itu meningkat gitu. Kemudian ada rasa percaya diri yang membaik gitu. Nah, untuk guru ini banyak ya. Yang pertama itu memang kompetensi kita sebagai guru itu meningkat. Kita akan banyak dapat
metode-metode mengajar yang baru, ice breaking, games, itu akan banyak dapatnya gitu. Selain yang satu lagi itu karena kita guru ini kadang lingkungan kita yang bukan English speaking, jadi kadang ajar bahasa Inggris nggak full, bahasa Inggrisnya balik lagi ke kantor ngomong bahasa Indonesia. Jadi kadang kemampuan kita itu hanya kemampuan dari kuliah dulu lah gitu. Tapi dengan ada ETA ini, rasanya kalau yang saya rasakan itu dan teman-teman sesama guru bahasa Inggris melatih lagi lidah yang udah keluh, pronunciation yang sudah nggak pas lagi gitu. Kemudian dengan ada ETA ini kita dapat network nantinya dari mana saja. Kita akan kenalan dengan ETA-ETA yang lain se-Indonesia. Kemudian kita juga akan berteman dan bersahabat dengan para co-teachers nanti yang kita dapat program ini. Jadi kita akan dapat teman dari Sabang nanti sampai Merauke gitu. Jadi itu rasanya sangat bernilai sekali ya. Kemudian dapat sumber belajar yang baru. Nah, nanti juga ada American English, nanti dikasih tahu. Ada buku juga kita dikasih dari Aminef nanti yang isinya adalah games-games atau teknik-teknik pengajaran bahasa Inggris. Nah, ini saya kasih professional development yang eksklusif. Nah, kenapa eksklusif gitu? Jadi, biasanya professional development kita itu sebentar, cuma workshop lah, beberapa hari gitu. Ini dengan ETA, itu partner kerja gitu. Jadi kita bisa kasih masukan satu sama lain, kenapa ya siswa kita begini, kenapa ya target kita mengajar tidak sampai gitu. Nah, itu tempat diskusi dan nanti kita akan memutuskan, oh ternyata harusnya kita pakai ini, oh materinya jangan itu, atau tugasnya jangan seperti itu. Nah, jadi itu yang akan didapat nanti gitu. Nah, seiring waktu kita berinteraksi, mengajar bersama, akhirnya saling mengerti dan timbul rasa toleransi tadi gitu. Kemudian nanti kita juga akan diinfokan apakah ada sumber-sumber belajar yang lain atau sumber-sumber peningkatan professional development yang lain, apakah itu online, seperti ada open dari Rilo, atau offline seperti yang program untuk guru tadi yang Fulbright DAI-nya. Gitu. Nah, untuk komunitas sekolah, berarti ini di luar yang guru bahasa Inggris, apa sih yang didapatkan? Nah, kalau di yang lama itu kami selalu mengadakan English Teachers Club ya, jadi bukan untuk student saja English Club-nya, tapi khusus untuk guru. Itu teman-teman guru ini antusias semua gitu. Coba bayangkan mereka tuh hanya belajarnya mungkin terakhir di kuliah ya, itu pun di semester 1, karena bukan penjurusan gitu. Nah, dengan adanya native ETA ini, jadi bisa membantu mereka memperbaiki English proficiency-nya. Juga menambah wawasan, tadi lagi toleransi, karena udah beda ya pandangannya, ternyata orang Amerika tuh nggak semuanya berambut pirang ya. Nah, kalau dulu mikirnya American people rambut pirang, mata biru bisa. Sekarang ternyata begini, ternyata beragam ya orang Amerika itu. Gitu. Kemudian dapat network, dapat teman baru. Nanti ETA itu juga datang kadang berkunjung dengan keluarganya, teman-teman yang lain. Nanti dibawa ke sekolah, itu kita dapat teman gitu. Kemudian ada info-info tentang pengembangan diri dan beasiswa dan pengalaman yang tak ternilai lah rasanya. Nah, untuk sekolah secara kelembagaan, apa sih yang didapatkan gitu? Sekolah ini kan, masing-masing sekolah kan punya visi dan misi, dan pasti bekerja sama dengan lembaga asing luar, baik dalam maupun luar negeri, itu tercantum dalam visi dan misi setiap sekolah rasanya ya. Jadi Aminef ini merupakan kesempatan untuk menjalin kerjasama tadi yang sesuai dengan visi dan misi sekolah tadi gitu. Kemudian untuk portofolio sekolah, nanti kalau kita ada akreditasi sekolah, penilaian sekolah itu bisa dapat kredit poin gitu. Nah kemudian itu sebagai bukti kalau sekolah itu sendiri adalah sekolah yang berwawasan global, yang terbuka untuk kerjasama dengan pihak luar gitu. Nah, apa saja program kegiatan yang telah saya lakukan dulu bersama ETA? Nah, English Club ini biasa ya, kita juga mengadakan. Nah, teman yang berbeda sedikit tuh saya mengadakan tuh movie club. Jadi movie club ini kita tidak pakai subtitle ya Bapak Ibu. Jadi melatih siswa beberapa kali, baru terakhirnya nanti udah berapa terakhir baru kita kasih subtitle tapi not in Indonesia, di dalam bahasa Inggris gitu. Ini ngefek Bapak Ibu
sangat mampu meningkatkan perbaikan speaking siswa gitu. Nah, seperti yang dibilang Mbak Cecil tadi, ITA itu juga akan ada program untuk ke masyarakat gitu. Nah, kami selalu mengadakan programnya dengan MGMP. Nah, MGMP baik tingkat kota maupun tingkat provinsi. Jadi jangkauan kebermanfaatan itu bisa dijangkau cukup luas gitu. Ini ada Teachers Club seperti tadi, ini ada juga potluck. Potluck ini jadi kayak hari ini ITA kami bawa makanan yang khas dari mereka. Nah, nanti kami bisa masak bersama, nanti dia ceritain bagaimana makanan ini gitu. Kemudian bisa proyek bersama siswa. Nah, saya ingat ini waktu Halloween. Jadi kami mengukir labu gitu, bikin itu dengan siswa. Jadi ITA ini akan menceritakan bagaimana asal-usul Halloween-nya, apa cerita di baliknya gitu. Nah, kita juga bisa bikin modul RPP yang dibilang tadi. Jadi RPP lengkap dengan bahan ajar, itu semuanya kita susun bersama, jadi kita bandelkan satu, jadi sampai sekarang pun saya bisa menggunakannya, gitu, walaupun udah beberapa tahun belakang. Gitu. Kemudian ada scholarship fair. Nah, jadi ini kami adakan biasanya di bulan-bulan ketiga, keempat ya, kalau ada pengumuman dari Aminef biasanya. Jadi ada kasih tahu ke siswa, ini loh ada beasiswa, nanti kamu sebagai siswa SMA ini, nanti kalau udah tamat S1 dapat ini, S2 dapat ini gitu. Nah, kemudian yang cultural sharing ini, nah kalau ada pesta misalnya teman-teman yang di lingkungan sekolah, nanti diajakin ITA-nya. Kemudian English competition, nah karena ini juga program rutin rasanya ya dari Aminef, karena nanti mengundang salah satu siswa terbaik dari setiap sekolah nanti ke Jakarta untuk mengikuti lomba ini. Jadi kami mengadakan lomba tapi versi di ruang lingkup sekolah gitu. Nanti kita bisa ngerjain itu. Rasanya itu saja, Mbak Mita. Baik, terima kasih banyak Ibu Dona. Rekan-rekan sekalian, mari kita berikan tepuk tangan virtual untuk Ibu Dona dan juga penjelasan mengenai manfaat program Fulbright ITA yang didapatkan di sekolah yang di Padang ya Ibu ya, SMA N11 Padang. Nah, sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab, yaitu mengenai program administrasi program ITA dan juga mengenai manfaat kehadiran ITA di sekolah. Mari kita luangkan waktu kurang lebih 10 menit untuk tanya-jawab, baru setelah kita masuk ke sesi yang tentang formulir aplikasi. Baik, sebentar saya silakan gunakan fitur raise hand supaya kami bisa mengetahui siapa yang melakukan raise hand. Ya, oke, ada 3 orang. Saya akan persilakan satu persatu, silakan mohon untuk disampaikan pertanyaannya secara singkat ya, sehingga kita bisa berbagi waktu dengan yang lainnya. Dimulai dari Ibu Fevli Milda Hayani, silakan untuk sampaikan pertanyaan Anda. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kesempatannya. Salam ketemu dengan sohib lama saya, Ibu Dona. Oke, di sini pertanyaan saya yang pertama adalah, dengan ikutnya program ini, tentu saya harus menyampaikan ini ke komite sekolah saya, gitu ya. Ya. Bagaimanapun perlu dukungan komite sekolah, baik dari nanti ada pendanaan segala macam, dan saya juga harus menyiapkan proposal segala macam ya, ke kepala sekolah dan seluruh warga sekolah. Nah, di sini mohon diterangkan lagi biaya apa yang perlu kami siapkan. Kalau tadi kan sudah diterangkan, cuman belum clear ini. Nah, jadi saya menyampaikan ke komite, nanti menyiapkan proposalnya juga clear gitu. Itu saja, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Fevli. Oleh karena itu, saya ingin mempersilakan rekan saya, Mbak Cecil, untuk bisa menanggapi mengenai komponen pembiayaan untuk program Fulbright ITA yang tadi sudah disampaikan. Silakan Mbak Cecil. Ya, terima kasih Bu Fevli. Kalau untuk pembiayaan yang paling besar memang itu adalah tempat tinggal ya Ibu ya. Dan itu yang paling utama sebetulnya. Nah, itu tergantung dari availability dari tempat tinggal yang punya fasilitas seperti yang tadi saya sebutkan begitu. Kadang-kadang kan di daerah itu sulit sekali gitu ya menemukan tempat tinggal yang
WC-nya duduk, terus ada shower, terus ada AC di kamar, begitu. Nah, akhirnya sekolah itu perlu melakukan sedikit perombakan-perombakan, misalnya gitu ya, atau minta, kalau katakanlah itu kos, minta ke pemilik kos apa bisa ditambahin AC, apa bisa WC-nya diganti jadi yang duduk, gitu kan, apa bisa ditambahkan juga shower, begitu. Nah, yang seperti itu mungkin juga harus dipikirkan oleh sekolah gitu ya, pendanaannya kalau memang tidak ada tempat tinggal yang sudah jadi gitu dengan fasilitas yang tadi kami sebutkan gitu ya. Lalu untuk yang lain-lainnya sebetulnya lebih ke apa ya, kan ketika ITA datang itu memang sekolah itu harus menjemput begitu. Nah itu kan butuh kendaraan begitu ya Ibu ya. Nah itu jujur aja kita nggak menyediakan dana apa-apa begitu untuk yang keperluan-keperluan seperti itu gitu, harus kerelaan sekolah lah gitu ya untuk menjemput ITA, nanti ketika pulang mengantarkan dia, atau katakan ketika dia sakit nganterin dia ke rumah sakit gitu, atau ketika harus mengurus izin tinggalnya nganterin dia ke imigrasi balik lagi gitu ya. Nah yang seperti itu nggak nyediain biaya transportasi gitu, dan ITA pun juga pastinya tidak menyediakan uang untuk itu gitu ya, karena mereka memang apa ya istilahnya pot grant-nya itu tidak ada mencakup hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi harus memang ada timbal balik lah gitu lah ya, kerjasama istilahnya lah ya di antara kita gitu. Hanya itu aja, karena yang biaya makan, biaya transportasi dia sehari-hari, biaya dia ketika sakit, itu semua sudah ditanggung di dalam oleh pemerintah Amerika, seperti itu. Oke, baik. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Fevli ya. Oke, terima kasih Amineh. Terima kasih. Nah, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Selanjutnya saya ingin mempersilakan Ibu Siti Rukminati untuk dapat menyampaikan pertanyaan. Silakan Ibu Siti. Iya, terima kasih Bu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan big thanks to Mrs. Dona yang sudah memberikan informasi tentang Fulbright kepada saya waktu MGMP. Makasih banyak Bu Dona. Pertanyaan saya begini Bu. Insya Allah kalau untuk pendanaan di sekolah kami itu memang pondok pesantren Bu ya. Jadi pondok entrepreneur gitu. Jadi kami punya hotel Ibu. Jadi insya Allah untuk fasilitas sudah mumpuni. Cuma di sini kan tadi minimal harus 12 rombel ya Bu ya. Nah di sekolah kami itu untuk kelas 10-nya ada 2. Jadi 2 rombel jurusan MIPA dan bahasa. Kemudian kelas 11 2 juga, kelas 12 2 juga. Nah, apakah itu kira-kira bisa Bu ya? Tapi di pondok kami itu bergabung atau satu atap dengan SMP. Kalau digabungkan semua lebih dari 12 Ibu. Tapi kalau untuk SMA-nya tuh cuma 16 begitu Ibu. Apakah itu mumpuni syarat untuk mengikuti mengundang ETA gitu? Baik. Kemudian yang kedua, itu satu Bu. Baik. Yang kedua itu untuk program pengabdian ke masyarakat begitu ya. Itu kerjasama dengan MGMP setempat begitu Bu ya. Berarti MGMP kabupaten begitu ya. Itu apakah ada program lain selain dengan MGMP untuk di masyarakat sekitar, ataukah hanya untuk MGMP Prodi Bahasa Inggris saja gitu? Untuk MGMP Bahasa Inggris saja, apakah ada untuk program lain selain itu? Terima kasih Ibu, demikian dari saya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya Ibu Siti. Untuk pertanyaan pertama mengenai jumlah minimum dari rombongan belajar atau rombelnya, mungkin Mbak Cecilia akan menjadi narasumber yang lebih tepat untuk menjawabnya, karena ini berhubungan dengan administratif. Sementara untuk pertanyaan kedua mengenai kegiatan pengabdian masyarakat, nanti dijawab oleh Ibu Dona, begitu ya. Silakan Mbak Cecil. Iya, terima kasih Bu Siti. Bu Siti ini sebelumnya ini Ibu dari Ponpes ya Bu ya?
Iya Ibu, dari Pompes di Banjarmasin. Oh, baik. Ya, karena gini, Bu, untuk Ponpes kita, ini saya sampaikan di awal aja ya. Untuk Ponpes, karena kita sejak 2015 itu belum berhasil membuat IA dengan Direktorat Pesantren gitu di Kementerian Agama. Jadi memang kita belum bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah Ponpes, begitu ya, Bu ya. Nanti kalau misalnya kami sudah membuat implementing arrangement dengan sekolah Ponpes, kami pasti akan infokan gitu. Minimal Ibu Dona pasti tahu lah gitu, nanti bisa disampaikan juga ke rekan-rekan guru yang ada di Kalimantan gitu ya. Nah, lalu untuk jumlah rombel itu tadi Bu, kita karena fokusnya memang di levelan SMA begitu ya, kelas 10, utamanya kelas 10 gitu. Kenapa kelas 10? Karena mereka kan masih baru ya. Jadi itu masih lebih mudah untuk dibentuk gitu istilahnya. Kalau yang kelas 11 dan apalagi kelas 12 udah mau ujian menuju ke kuliah begitu kan, lulusan gitu. Nah, kalau yang kelas 10 ini kan dari SMP ke SMA tuh masih bisa gitu ya dibentuk. Nah, yang 11 dan 12 ini sudah agak sulit gitu karena mungkin dia sudah kita nggak tahu ininya basicnya tuh seperti apa begitu ya. Jadi kita memang mengharapkan sih sebisa mungkin memang rombelnya itu di kelas 10, 12. Kalaupun kurang, itu memang bisa ditambahkan di kelas 11. Tapi kalau masih kurang juga, itu kami nggak sarankan ke kelas 12 gitu, karena itu masih agak susah. Kecuali untuk kegiatan ekstrakurikuler, katakan sekolah ingin supaya kelas 12 ini katakan lebih fasih gitu ya, berbicara bahasa Inggris, terutama khususnya mereka yang mau langsung kerja misalnya begitu kan, kerja di bidang turisme atau apa begitu ya. Itu bisa untuk kegiatan ekstrakurikuler itu selalu bisa gitu. Memang ruangnya lebih besar gitu. Untuk kelas 12 dan kelas 11 itu ruangnya lebih besar di kegiatan ekstrakurikuler begitu ya. Tapi itu sekolah yang harus membentuknya dan yang harus mengencourage ya murid-muridnya gitu untuk mau ikutan kegiatan ekstrakurikuler begitu. Lalu untuk SMP apalagi kita memang belum ya. Kita sih berharapnya ke depannya kalau memang banyak kebutuhan dari SMP ya mudah-mudahan gitu ya ke depannya ITA ini bisa juga mencakup sampai ke tingkat SMP begitu. Tapi untuk saat ini memang masih di SMA. Ya, itu segitu dari saya. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Cecil. Kita beralih kepada pertanyaan kedua. Dan silakan Ibu Dona untuk bisa membagikan pengalamannya mengenai kegiatan pengabdian masyarakat. Iya, jadi pengabdian masyarakat ini nggak mesti ditentukan ya HMGMP mananya, cuman karena kita guru bahasa Inggris, otomatis kita bawa ke yang terdekat dulu adalah HMGMP kota atau kabupaten terdekat gitu. Tapi kalau untuk efeknya bisa bermanfaatnya lebih banyak, mungkin ibunya bisa ngajak ke HMGMP provinsi. Nah, cuman pengalaman saya dulu waktu di Padang, jadi karena kita ini fokusnya kan ke teknik mengajar, jadi ada guru-guru mapel lain yang kemampuan bahasa Inggrisnya baik, mereka ikut gitu. Jadi kan fokusnya bukan untuk English proficiency saja, tapi metode pengajaran yang bisa diaplikasikan ke mapel yang lain gitu. Jadi itu kesepakatan kita dengan ITA saja, mana target kita apa sih, mau bantu lingkungan kita saja kah, atau mau cakupan yang luas atau gimana gitu. Oke. Jadi disinilah peranan dari co-teacher yang ada di sekolah untuk juga aktif dalam hal untuk menyambut ITA dan juga berkegiatan dengannya selama 8 bulan ya. Semoga sudah menjawab pertanyaannya ya Ibu Siti ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Kami memiliki waktu, namun tinggal sedikit lagi, jadi saya akan mempersilakan satu orang penanya lagi. Nanti untuk 2 orang lainnya yang sudah raise hand, kami akan persilakan di sesi tanya-jawab kedua setelah mengisi formulir aplikasi Fulbright ITA-nya ya. Untuk yang berikutnya, saya ingin mempersilakan ada Ibu Ana Kurnia untuk menyampaikan pertanyaan secara singkat, supaya kita bisa
masuk ke sesi berikutnya ya. Silakan Ibu Ana. Oke, terima kasih sebelumnya kesempatan dan terima kasih pada Ibu Dona dan Ibu Cecil yang sudah menjelaskan. Saya ingin menanyakan tentang apakah rombel itu atau jumlah kelas memang menentukan kita dapat atau tidak, karena terus terang untuk saya dari Provinsi Jambi, saya lihat itu belum ada sekolah yang pernah berkolaborasi dengan ITE, karena mungkin ya secara wilayah Jambi itu sangat luas dan sedikit sekali sekolah yang punya siswa jumlah kelas 10-nya itu sampai 12 gitu. Karena jumlah sekolahnya banyak tetapi rombelnya itu biasanya cenderung sedikit gitu. Kemudian persentase siswa melanjutkan itu rata-rata mungkin ada 1 sampai 3 sekolah, tapi selebihnya itu hanya 50% yang melanjutkan sampai ke jenjang selanjutnya. Apakah itu juga berpengaruh apakah kita diterima atau tidak gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya kepada Bapak Ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Masih mute, Mit. Oke, sekarang sudah oke ya. Di sini mulai datang guntur karena sudah sepertinya mulai hujan. Let's hope koneksi internetnya tetap lancar ya. Oke, silakan untuk Mbak Cecil bisa menanggapi pertanyaannya. Setelah itu kita pindah kepada sesi berikutnya ya. Silakan Mbak Cecil. Ya, kalau ngomong hujan di sini pun hujan. Ya baik, kalau saya boleh tahu Ibu kalau rombel di kelas 10 itu kurang dari 12, kalau yang digabung dengan 11, rombel kelas 11 berapa ya? Ada 7 kelas, Ibu. Jadi rombel 10 7, rombel 11 7 gitu ya? Oh, bukan, kelas 10-nya 4 biasanya atau kelas 11-nya 3 seperti itu, Ibu. Oh, oke. Sementara siswa itu per kelas belajar pertemuannya seminggu hanya 2 jam gitu ya? Tidak, kita 3 jam. Jadi bahasa Inggris wajib, kalau masih yang kemarin itu bahasa Inggris wajib itu ada 1 kali pertemuan, 6 jam pelajaran, Ibu. 6 jam. 1 kelas? Ya, 1 kelas 6 jam pelajaran. Bukan pilihan ya? Oh, lintas minatnya kita semuanya bahasa Inggris, jadi 4 jam pelajaran lintas minat, 2 jam itu bahasa Inggris wajib. Oke. Yang 2 jam wajib itu berarti 7 kelas ini 2 jam wajib ya, berarti ya. Ya. Kalau kita hitung-hitung seminggu itu berarti yang sudah pasti ada adalah 14 jam gitu ya. Iya. Tapi kami bisa pastikan untuk lintas minat itu bahasa Inggris, semuanya lintas minatnya bahasa Inggris karena sedikit sekali anak-anak itu dapat bahasa Inggris dari luar, dari kursus dan sebagainya karena daerahnya jauh-jauh gitu ya Ibu. Jadi kami lintas minatnya semuanya bahasa Inggris seperti itu. Oke, dan kelas lintas minat ada berapa? Gimana Ibu? Kelas lintas minatnya ada berapa? Seminggu 3 jam? 4 jam. Minggu 4 jam ada berapa kelas? Semuanya. 7 itu? Ya, kalau ya 7 kelas 10 dan 11. Kelas 12 juga sebenarnya. Oke. Jadi gini Bu, kalau yang kenapa kami minta rombelnya itu ada 12, karena ITA itu kami harapkan dari Senin sampai Jumat, mereka itu jam mengajarnya itu ada minimal 24 jam ya, 24 jam sampai 25 begitu. Kalau kurang dari itu, pengalaman kami adalah yang ada mereka itu aneh-aneh gitu, yang mereka rasakan gitu ya. Jadi ya namanya juga mereka dari pergi jauh gitu ya. Itu kan half globe itu ya, Amerika Indonesia. Yang ada nanti mereka homesick-nya itu menjadi-jadi gitu kalau mereka kekurangan kegiatan gitu sih sebenarnya. Nah, kalau udah kekurangan kegiatan itu ya dramanya banyak jadinya gitu. Dan malah atau mereka nanti jadi pergi ke sana, pergi ke sini gitu, yang ada jadi tidak available untuk membantu guru dan juga murid. Itu sih sebenarnya. Kalau kurang dari 12 kelas yang kami juga alami adalah walaupun
katakan sekolah bilang, oh ya nanti bisa ditambahin ini, yang ada malah nggak kejadian gitu. Kayak kegiatan ekskul aja gitu. Jadi agak-agak susah sebenarnya gitu sih. Itu aja sebenarnya alasan kami. Tapi kalau sekolah memang committed gitu ya, berkomitmen, memang ini wajib dari semester 1 sampai semester 2 dan bisa gitu ya menjalankannya, ya mungkin bisa jadi kami pertimbangkan gitu. Tapi itu aja kondisinya gitu. Mungkin bisa nambah dikit Mbak Cecil. Silakan Ibu Dona. Jadi maksudnya Bu Ana ini kan ada jam wajib, sana jam lintas minat, itu posisinya sama. Itu rutin siswa mendapatkan setiap minggu gitu. Jadi perlakuannya bukan seperti ekskul. Itu termasuk kok di dalam mapel jam wajibnya gitu. Cuman bahasa apanya pembedanya lah, yang satu wajib, satu lintas minat, tapi regularnya setiap minggu sama gitu. Itu mungkin nambahnya, kayaknya miss tadi dari tadi. Oke. Ya, kalau sepanjang memang itu sesuatu yang memang bisa dijaga konstan gitu sih, ya kami nggak masalah ya gitu. Dan satu lagi perlu diperhatikan juga jumlah gurunya ya. Jangan sampai jumlah gurunya itu katakan lebih dari 3 gitu untuk jam mengajar yang berapa jam tadi? 6 kali 7 berarti ya. Ya, intinya mereka 24 sampai maksimal 25 itu guru yang dibantu itu tidak sampai lebih dari 3 gitu. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ana ya. Terima kasih banyak rekan-rekan untuk tanya jawab. Halo? Iya, pertanyaan yang kedua soal apa tadi? Jumlah MGMP yang melanjutkan tidak sampai 60%, cuma 50% gimana itu? Oh, sorry, ya. Ya, kami sih inginnya kalau bisa memang 60% itu memang melanjutkan atau minimal memang bekerja di sektor-sektor yang membutuhkan bahasa Inggris ya Bu ya. Karena kalau enggak itu agak jadi mubazir gitu apa yang mereka pelajari. Semoga bisa menjawab ya Bu. Makasih. Iya Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Ana untuk 2 pertanyaannya. Kita masuk kepada sesi berikutnya, yaitu sesi untuk menulis formulir aplikasi. Jadi untuk teman-teman yang sudah raise hand, kami akan persilakan nanti tanya jawabnya setelah mengisi sesi aplikasi ya. Oke, untuk sesi menulis formulir aplikasi akan disampaikan oleh Ibu atau Mbak Cecil untuk waktunya, alokasinya maksimal 20 menit supaya kita bisa punya waktu untuk tanya jawab lagi sekitar 10 menit ya. Silakan Mbak Cecil. Oke, terima kasih Mik. Oke, saya mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah ada ya yang pernah mendownload formulir aplikasinya. Itu kurang lebih kami awali dengan profil dari program itu sendiri, nanti bisa dibaca. Lalu kita beralih ke formulir aplikasi. Yang pasti semua ini kan kami berikan asterik ya, tanda asterik, dan asterik itu berarti harus diisi semuanya ya dengan lengkap begitu. Jangan ada yang dilewatkan, termasuk email dan nomor HP. Lalu kalau misalnya ternyata belum punya alamat email, ya harus bikin ya, karena nanti komunikasi kami itu akan banyak lewat email gitu. Lalu yang pertama kan nama sekolah, lalu kepala sekolah, lalu kontak pertama di sekolah dan kontak kedua di sekolah. Nah, ini kontak pertama dan kontak kedua ini kami serahkan kepada sekolah saja, siapa yang kira-kira nanti bisa menjadi penghubung ya antara sekolah dan kami. Kalau bisa sih
kami berharap kontak pertama ini adalah guru bahasa Inggris kelas 10 yang memang sudah ditunjuk untuk menjadi counterpart begitu ya. Nanti kalau kontak keduanya mungkin bisa guru bahasa Inggris yang lain atau saya nggak tahu, kadang-kadang ada yang bikin bagian humasnya begitu ya. Itu nggak apa-apa begitu. Tapi yang pasti kami berharap orang kontak pertama dan kedua ini dan juga kepala sekolah adalah orang-orang yang memang akan terlibat aktif di dalam kerjasama sehari-hari dengan ITA begitu ya, dan komunikasi dengan Aminef. Lalu kami juga minta informasi tentang kepala dinas pendidikan di provinsi, pastikan dicantumkan nama, alamat, dan juga nomor telepon serta teks dari dinas pendidikan. Kalau memang ada nomor HP itu akan lebih baik lagi. Lalu kita juga menanyakan profil sekolah. Profil sekolah itu cukup diberikan deskripsi singkat saja mengenai program pendidikan di sekolah, apakah swasta atau negeri. Kalau SMK, tolong sebutkan fokus studinya di bidang apa, misalnya lebih ke perkantoran kah, atau lebih ke pariwisata kah, seperti itu ya. Lalu gimana sistem pengajaran bahasa Inggris di sekolah? Apakah masih berdasarkan kurikulum 2013 atau sudah mengikuti kurikulum Merdeka begitu ya? Dan juga jumlah murid. Pastikan ini adalah yang mungkin ketika Bapak dan Ibu menulis ini belum tahu ya kira-kira berapa jumlah murid yang akan terekrut gitu ya untuk kelas 10, tapi bisa cari aja gambaran dari tahun ke tahun berapa gitu ya umumnya. Nah, kalau untuk kelas 11 kan udah lebih gampang ya, karena lihat aja kelas 10 sekarang tuh berapa kira-kira yang lulus naik ke kelas 11 begitu. Lalu untuk jumlah kelas juga bisa diperkirakan juga berapa di tahun 2023 nanti kelas 10 dan 11-nya, juga tingkat kelulusannya berapa persen, dan presentasi murid yang melanjutkan studi ataupun yang bekerja. Ini kami belum nulis kerja, nanti bisa ditambahkan saja yang SMK mungkin yang kerja ke industri yang menggunakan bahasa Inggris berapa persen begitu. Nah, juga kami butuh jumlah guru bahasa Inggris di kelas 10 dan kelas 11, disebutkan berapa yang perempuan, berapa yang laki-laki. Lalu jumlah guru bahasa Inggris yang punya kemampuan berbicara bahasa Inggris yang baik, ada berapa orang. Nah, ini untuk nomor 6, ini tolong diperhatikan ya Bapak dan Ibu, mengenai mengapa sekolah ingin mendapatkan bantuan Fulbright ETA gitu. Ngisinya coba dipikirkan baik-baik dan kalau bisa dipertimbangkan. Mungkin ada baiknya kalau untuk program ini bisa dibentuk semacam tim kecil ya. Nanti mungkin Ibu Dona bisa bisa berbagi pengalaman gitu. Sekolah Ibu Dona itu termasuk sekolah yang baik untuk persiapan untuk menghost ETA ya. Karena mereka membentuk semacam tim kecil gitu. Jadi matang gitu ya perencanaannya. Jadi nggak, istilahnya ETA datang tuh nggak sekolah tahu gitu apa yang diharapkan gitu dari ITA-nya. Jadi untuk mengapa sekolah ingin mendapatkan bantuan, coba Bapak dan Ibu rundingkan apa sebenarnya tantangan atau kesulitan dalam pengajaran bahasa Inggris yang dihadapin sama sekolah gitu. Apakah itu muridnya kurang antusias atau kurang termotivasi atau muridnya kurang berani berkomunikasi kah begitu ya. Lalu kalau sekolah mungkin gampangnya langsung nilai murid-murid rendah gitu. Nih kami bukannya tidak senang kalau kedatangan ITA bisa membantu meningkatkan nilai, tapi tolong perhatikan lagi ketujuan tadi, bahwa tujuan program itu bukan untuk meningkatkan nilai bahasa Inggris ya Bapak dan Ibu, tapi untuk memperlancar komunikasi dalam bahasa Inggris gitu, menempatkan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi gitu, bukan untuk sebagai pelajaran ilmu pasti gitu ya, yang grammar ada rumusnya gitu ya. Kalau
present tense rumusnya ini gitu kan, past tense rumusnya ini, enggak gitu. Ini lebih ke penggunaan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Lalu untuk tujuan yang ingin sekolah capai juga coba didiskusikan bersama apa target yang ingin sekolah capai dalam 8 bulan kerjasama dengan relawan IPA, misalnya meningkatkan motivasi murid kelas 10 dalam belajar bahasa Inggris sebesar 20%, karena tadi tantangannya itu misalnya ya, motivasi kok kurang, oke, berarti tujuannya pengen gitu, ditingkatin 20% aja gitu ya. Lalu kalau masalahnya adalah rasa percaya diri murid nih kayaknya kurang nih gitu kan, pengen ningkatin sekitar 30% gitu kan, itu bisa dibuat seperti itu gitu ya. Lalu gimana sekolah ngukurnya gitu. Nah, ini juga perlu nih dipertimbangkan gitu. Indikator apa sih yang akan digunakan gitu kan? Misalnya indikatornya kita akan lihat jumlah murid kelas 10 yang berani menjawab pertanyaan di kelas bahasa Inggris setelah ada ITA itu diharapkan bisa lebih banyak atau lebih tinggi dibanding ketika ITA belum ada gitu kan. Itu salah satu indikator. Nanti Bapak dan Ibu bisa pertimbangkan lagi ya, diskusikan lagi apa indikator-indikator yang akan dipakai. Tentu saja disesuaikan dengan tadi tujuannya apa dan manfaat masalahnya apa begitu ya. Lalu program kerja. Nah, ini juga perlu disesuaikan juga tuh tadi dengan tujuan gitu. Kalau tujuannya adalah meningkatkan motivasi belajar bahasa Inggris, mungkin sekolah bisa bikin kegiatan-kegiatan yang memang memotivasi mereka gitu loh untuk menggunakan bahasa Inggris. Apakah bikin English Club gitu kan, jadi lebih santai suasananya, ataukah bikin sesi-sesi katakan bikin drama gitu kan, drama sekolah tapi dalam bahasa Inggris gitu. Ambil aja buku-buku drama dalam bahasa Inggris, mungkin satu chapter, bukan satu chapter ya, mungkin satu bab dari kisah yang ada, bisa sih mungkin Shakespeare kah, atau bahkan dongeng yang ada di daerah gitu ya, legenda-legenda daerah gitu, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris seperti itu. Atau katakan juga mengadakan hari berbahasa Inggris misalnya seperti itu ya. Nanti disesuaikan saja dengan tujuannya atau masalah yang dihadapi sekolah. Lalu kemudian kita juga perlu tabel rencana kerja. Nah, ini perlu Bapak Ibu ya untuk perizinan nantinya. Karena kementerian itu tidak akan memberikan izin kalau mereka tidak lihat gitu apa sih yang akan sekolah lakukan gitu dengan ITA ini gitu ya. Karena ya kalau mereka tidak ada fungsinya, ngapain juga mereka harus ada di sini gitu sih istilahnya ya, dan ngapain juga harus diberikan izin gitu ya untuk tinggal di sini gitu, karena 8 bulan itu termasuk lama ya Bapak dan Ibu. Jadi tolong cantumkan kalender akademis, lalu rencana atau jadwal mengajar IPA dari Senin sampai Jumat, dan sebutkan siapa guru-guru yang akan dibantu di kelas-kelas tersebut seperti itu. Lalu pikirkan juga mengenai proyek jangka pendek dan proyek jangka panjangnya, apa yang ingin dilakukan sekolah bersama IPA, minimal 2 proyek ya Bapak dan Ibu. Apakah itu kalau untuk murid, tadi mungkin Ibu Dona tuh sudah memberikan banyak ide tuh gitu. Untuk guru apa, untuk murid apa gitu kan, untuk sekolah sebagai institusi apa gitu, atau untuk MGMP misalnya apa, misalnya gitu ya. Lalu kontribusi akomodasi disebutkan juga, ancar-ancarnya, tempat tinggalnya tuh alternatifnya di mana. Kalau katakan belum menentukan satu, bisa disebutkan 2 alternatif gitu ya. Lalu untuk ruang kerja, nah ini kami sih sarankan ruang kerjanya bersama-sama ya, di ruang guru gitu, jangan dispesialkan begitu. Jadi supaya mereka itu juga berinteraksi gitu dengan guru-guru yang lain gitu, karena ada beberapa pengalaman gitu, ITA itu ditempatkan di satu ruangan gitu yang khusus gitu ya, yang ada
guru-guru yang lain pada bilang, ITE-nya sombong, nggak pernah mau ngobrol gitu kan. Ya gimana mau ngobrol, dia ditaruhnya di tempat yang spesial gitu kan. Dia mengharapkan dia kan tamu ya, mengharapkan dia untuk menegur duluan, ya mungkin dia malu, apalagi dia masih muda gitu ya. Jadi sebaiknya memang disatukan saja dengan ruang guru. Lalu untuk counterpart, yaitu tadi, salah satu guru bahasa Inggris kelas 10. Pastikan ini banyak kejadian di sekolah itu, kepala sekolahnya pengen banget nih dapat ETA gitu ya, tapi nggak ngobrol-ngobrol dengan guru-guru yang lain gitu, dengan guru bahasa Inggris, terus main tunjuk, main sebut. Nah, guru yang disebut sebagai counterpart sebetulnya nggak siap, tapi karena kepala sekolah yang nunjuk, dia nggak berani ngomong gitu kan. Nah, itu jangan sampai kejadian seperti itu. Jadi sebaiknya ini dibicarakan benar-benar begitu ya. Jadi counterpart ini sudah harus tahu fungsi dia sebagai counterpart, dia ditunjuk dan dia memang bersedia. Kalau tidak bersedia, jangan dipaksa. Dan sebutkan nama, nomor HP, sama email guru yang menjadi counterpart. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah sekolah sudah pernah menerima program Fulbright ETA? Kalau memang belum, jawab belum. Tapi kalau sudah, disebutkan di tahun berapa. Lalu pertanyaan berikutnya juga, apa sudah pernah terima program sejenis, baik dari Peace Corps, World Friends, dari Korean KOICA ya, atau Nihongo Partners. Kalau memang belum dijawab belum, kalau sudah disebutkan. Kemudian ditandatangani oleh orang yang mengisi formulir ini, kemudian juga ditandatangani oleh kepala sekolah, seperti itu. Dan dikirimkan ke alamat email yang tertera di sini paling lambat di 1 Februari 2023. Lalu mohon perhatikan catatan di sini untuk mengirimkan fotokopi dokumen, yaitu surat akte pendirian dan struktur organisasi sekolah. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak Mbak Cecil untuk penjelasannya. Silakan untuk menghentikan screen sharing-nya. Nah, rekan-rekan sekalian yang memberikan batasan ya dari Anda saat ini, sekolah saat ini, dan pengalaman Fulbright ETA itu ya hanya satu, yaitu mengirimkan formulir aplikasi. Kalau semuanya belum formulir aplikasi terkirim, tentunya kesempatan untuk bisa mendapatkan tenaga bantuan Fulbright ETA itu masih jauh ya, karena formulir aplikasinya aja belum begitu. Oleh karena itu, kami harap sesi mengenai pengisian formulir aplikasi tersebut bisa membantu Anda untuk melakukan finalisasi untuk aplikasi program Fulbright ETA. Apabila nanti ada informasi-informasi yang belum terdengar jelas atau mungkin sepertinya perlu diulang, tidak usah khawatir, nanti rekaman acara ini kami akan posting di akun YouTube Aminef, jadi bisa disaksikan ulang, ditonton ulang, untuk Anda bisa mendengarkan bagian yang mungkin masih belum jelas. Oke, langsung saja kita memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Saya ingin mempersilakan rekan-rekan yang sudah raise hand sejak sesi pertama tadi, langsung saja kami persilakan ada Bapak Ahmad Akmal Rifki untuk menyampaikan pertanyaannya secara singkat ya Pak. Ya, terima kasih banyak Mbak Mita, ya yang terhormat Mbak Cecil dan juga Bu Dona. Terima kasih, alhamdulillah saya sangat excited dengan acara atau mungkin adanya ETA ini, karena memang guru-guru kami dan siswa kami sangat-sangat termotivasi ketika alhamdulillah kita pernah merasakan manfaat dari ETA ini beberapa tahun yang lalu, dan akhirnya setelah pandemi nggak ada lagi. Jadi sekolah kami benar-benar pengen sekali mendapatkan ETA ini lagi, dan kira-kira kan ini yang daftar banyak nih Mbak Cecil ya, jadi kira-kira kriteria apa sih yang bisa diterima untuk menjadi salah satu dari penerima ETA ini. Terus yang kedua, untuk mengisi apa tadi, lampiran-lampiran tadi, apakah perlu dilampirkan juga dokumentasi dari gambar-gambar yang ada. Terus yang terakhir, seumpama kita sudah pernah mendapatkan ITE, jadi apakah kita juga punya potensi untuk mendapatkannya lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Saya Mbak dari Cecil. SMA Muhammadiyah 1 Gresik. SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Baik, terima kasih untuk 3 pertanyaannya. Silakan Mbak Cecil untuk menjawab pertanyaan pertama mengenai kriteria sekolah seperti apakah yang terpilih untuk program Fulbright ITA. Iya, tadi sudah ada beberapa yang disebutkan dua halaman itu ya tadi di slide ya kriterianya. Kalau itu nanti akan tergantung pada hasil meeting kami dengan Kemdikbud ya, Pak. Karena mereka juga punya pertimbangan sendiri gitu kementerian itu. Terutama kalau untuk sekolah-sekolah yang sudah pernah dapat itu biasanya mereka akan mempertimbangkan sekolah-sekolah yang memang belum pernah dapat gitu. Tapi kalau ternyata jumlah sekolah yang belum pernah dapat itu tidak terlalu banyak, ya mungkin akan dipertimbangkan juga sekolah-sekolah yang sudah pernah dapat, tapi biasanya tidak lebih dari kayak 3 atau 4 kali gitu. Oke, baik. Pertanyaan kedua, Mbak Cecil, apakah perlu menyantumkan dokumentasi? Maksudnya ini apakah dokumentasi dari bukti bahwa pernah hosting ITA sebelumnya atau bagaimana, Pak Akmal? Bisa jadi tentang contoh sekolah kita, kegiatan yang ada di kita, dan sebagainya. I see. Jadi seperti school profile, begitu ya? Ya. Apakah perlu dicantumkan, Mbak Cecil, untuk program Fulbright ITA? Betulnya nggak terlalu perlu, Pak, untuk foto-foto fasilitas itu gitu ya. Tapi kalau memang sekolah merasa lebih sreg, ya nggak apa-apa juga begitu. Oke, baik. Kita pastikan saja karena ini kan dikirim lewat email ya, Pak ya. Jadi kalau bisa kilobyte-nya jangan terlalu besar gitu. Ya. Terima baik. kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, apakah ada kemungkinan untuk sekolah yang pernah mendapatkan Fulbright ITA untuk hosting lagi? Saya rasa ini sudah terjawab ya tadi ya Pak Akmal ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Berikutnya kami ingin mempersilakan Ibu Dewi untuk dapat menyampaikan pertanyaan. Halo Ibu Dewi. Halo Mbak Mita, Mbak Cecil. Selamat jumpa kembali. Baik, terima kasih. Saya singkat aja bertanyanya. Sebenarnya sekolah saya ini sudah mau apply sejak jauh sebelum COVID gitu. Tapi lagi-lagi ketika berdiskusi dengan pihak-pihak berwenang seperti Bapak Kepala Sekolah dan juga Kepala Dinas, karena saya harus menemui mereka juga karena mereka harus tahu tentang kegiatan-kegiatan di sekolah yang melibatkan orang lain, terutama ini adalah tenaga pengajar asing gitu. Nah, kita kalau untuk rombel dan segala macam, insya Allah nggak ada masalah sama sekali, karena kita termasuk sekolah yang besar gitu, di sekolah negeri yang berada di tengah-tengah kota Jambi, dengan jumlah rombel yang 36 semuanya total, dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, tapi setelah kami bicarakan dulu, itu lagi-lagi terkait adalah tempat tinggal. Tempat tinggal, karena di sini saya sudah baca aplikasinya, bahwasanya pendanaan untuk tempat tinggal, sewa, segala macam itu ditanggung oleh pihak sekolah, bahkan termasuk di situ saya baca ada asuransi dan juga transportasi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Cecil tadi gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apabila ada dari guru kami atau ada dari pihak tertentu yang bersedia menjadi host untuk menjadi tuan rumah karena mereka memiliki rumah di rumah mereka sendiri nyaman, tapi ada kamar mereka yang kosong dengan sesuai dengan standar yang dimiliki oleh fasilitas yang diinginkan oleh pihak ITA dengan internet, kemudian kamar mandinya dengan shower, toilet duduk dan segala macam. Tetapi konsekuensinya adalah mereka akan gabung di dalam rumah itu walaupun mereka punya kehidupan sendiri gitu. Cuman pintunya sama, yang lainnya juga sama. Kemudian dapurnya juga mungkin rada sedikit sama, tapi memenuhi standar gitu. Pertanyaan saya, apakah eligible kalau misalnya mereka ditempatkan di kondisi yang seperti itu gitu? Ya. Oke, mungkin itu saja. Makasih. Terima kasih banyak Ibu Dewi. Silakan Mbak Cecil. Iya, karena ITA itu nggak sistem tempat tinggalnya tuh tidak menerapkan host gitu ya, jadi agak-agak susah. Kecuali kalau keluarga itu memang punya, katakan itu rumah tingkat, tapi kemudian untuk naik ke tingkat 2-nya itu ada tangga sendiri gitu ya, yang tidak harus melewati ruang keluarga. Nah itu sepertinya masih nggak apa-apa seperti itu. Kalau dia memang masih harus bergabung dengan keluarga itu agak-agak susah sih Bu. Kalau kamarnya itu ada, katakan di lantai 1, di situ juga kamar ibu dan bapak atau anak-anaknya gitu ya.
terus untuk makan pun harus di situ. Nah, itu agak susah gitu. Karena memang kita tidak mempersiapkan mereka untuk berakulturasi gitu dengan keluarga Indonesia gitu. Seperti itu jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Jadi memang disinilah ada peranan pengetahuan antar budaya juga ya. Jadi untuk mereka orang Amerika memang gaya hidupnya, stylenya, caranya berbeda-beda, dan mungkin mereka lebih individualistis ketimbang kita yang ada di sini. Jadi itu juga adalah salah satu faktor yang perlu kita pertimbangkan. Baik, saya ingin mempersilakan penanya berikutnya, yaitu Ibu Jumati Rahayu untuk dapat menyampaikan pertanyaan. Silakan, Ibu. Terima kasih Mbak Mita, Bu Cecil, dan Bu Dona. Terima kasih banyak. Saya sebetulnya adalah guru madrasah, jadi saya menunggu informasi tentang MOU dengan Kementerian Agama. Jadi Mbak Mita, sebetulnya kita sudah bentuk tim kecil, kemudian sudah download aplikasi, kemudian teman-teman kemarin sudah coba cek cari tempat tinggal yang available. Kebetulan kita juga sudah menemukan tempat tinggal. Hanya saja tadi saya sedikit, kok begitu? gitu ya masalah MOU-nya. Next, saya cuma berharap itu tetap available untuk madrasah yang di bawah naungan Kementerian Agama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Jumati. Amin. Semoga MOU-nya segera ada realisasi ya, sehingga nanti sekolah madrasah aliyah ataupun sekolah yang berbasis keagamaan di bawah Kementerian Agama bisa berpartisipasi kembali dalam program Fulbright ETA. Namun ini merupakan langkah yang bagus, jadi berarti dari sekolah sudah persiapkan diri, sudah pasang kuda-kuda di garis start ya. Jadi kalau semuanya next time, di siklus mendatang untuk periode Fulbright ETA mendatang, ternyata sudah ada MOU-nya dengan Kementerian Agama, berarti sudah siap ini, tinggal mengisi formulir aplikasi dan mengirimkan, karena sudah melakukan bahkan riset untuk tempat tinggal segala ya, berarti sudah sangat ready sekali. Amin. Semoga kita bisa melaksanakannya, mungkin tidak tahun ini, tapi mungkin 2024 tahun depan ya, kami akan menginformasikan secara berkala di laman dan kanal media sosial Aminef mengenai Fulbright ETA ini ke depannya. Terima kasih banyak Ibu Jumati. Selanjutnya saya ingin mempersilakan Bapak Bagus Sujatmiko untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak Bagus, apakah bisa unmute? Oke. Ya. Dari Pak Bagus, nampaknya masih belum bisa bergabung bersama kami. Saya ingin mempersilakan ada Bapak Franciscus Rahas untuk dapat menyampaikan pertanyaan. Silakan, Pak. Baik, saya Franciscus dari SMA Negeri 2 Kupang, NTT. Ini dalam proses pengisian formulir untuk pengusulan guru ETA ke sekolah kami. Kami sementara dalam tim kecil kami sementara kesulitan di pengisian untuk tabel program kerja sama rencana kerja nomor 9, 10, sama 11. Ibu, apa bisa kami dibantu berkaitan dengan template tabelnya? Kan ini berkaitan dengan sudah dimasukkannya program ITE ini di RKAS kami untuk tahun 2023. Saya ketua timnya, sehingga kami harus meyakinkan sekolah bahwa, kepala sekolah khususnya, bahwa program ini kami bisa mendapatkan program ini di tahun 2023. Sehingga kami mohon diperjelas untuk form aplikasinya itu yang poin khususnya template-nya, kira-kira rencana kerjanya apa-apa yang perlu kami siapkan di poin tersebut. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan untuk Mbak Cecil bisa menanggapi terkait dengan formulir aplikasi yang tadi disebutkan, poin nomor 9 sampai nomor 12 ya. Iya. Kalau template-nya sebetulnya ini
sekolah bisa modifikasi aja. Yang pasti ada informasi di situ kalau untuk program kerja ya, itu lebih ke kelas mana saja yang akan dibantu. Katakan misalnya hari Senin, kelas A, B, C, D gitu ya, yang akan dibantu jamnya dari jam berapa saja sampai jam berapa. Lalu guru yang akan dibantu oleh ITA, siapa-siapa di kelas tersebut. Selasa pun seperti itu gitu ya. Jadi ada hari, ada kelas, ada jam, dan juga ada nama guru yang akan bekerja sama dengan ITA di kelas-kelas tersebut begitu. Nanti di bawahnya di total berapa jumlah jamnya gitu. Dari Senin sampai Jumat itu pastikan tidak lebih dari 25 jam atau tidak kurang dari sekitar 20 jam lah ya. Tidak kurang dari 20 jam. Tapi kami berharap sih sekitar tidak kurang dari 24 lah gitu. Lalu di bawahnya lagi juga bisa disebutkan juga ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler apa yang akan dilakukan begitu ya, di hari apa, di jam berapa, dan guru pengampunya siapa, seperti itu. Untuk ekstrakurikuler itu diharapkan tidak lebih dari 10 jam dan tidak kurang dari 4 jam gitu. Kemudian untuk project itu tidak perlu disebutkan dulu, mungkin bisa maksudnya tidak perlu dibikin tabel, tapi bisa dibuat apa sih namanya dalam bentuk poin-poin saja begitu. Dan satu lagi untuk program kerja juga tolong disebutkan di hari apa saja guru dan ITA akan bertemu untuk membicarakan tentang lesson planning gitu. Dan katakan ada sekolah-sekolah yang 3 gurunya, katakan ITA membantu 3 guru gitu ya. Ada sekolah yang 3 gurunya bisa bertemu di satu hari yang sama gitu. Itu bagus gitu ya. Tapi kalau ternyata memang tidak memungkinkan, bisa juga dibagi harinya. Mungkin di hari Selasa bertemu dengan lesson planning-nya dengan A, di hari Selasa jam sekian sampai jam sekian gitu ya, ketika dia ada kelas kosong, tidak sedang mengajar, di guru B dan C di hari yang lain, di jam yang lain, seperti itu. Itu Bapak. Dan kalau bisa disebutkan nomor HP-nya juga gitu ya. Jadi semakin detail itu semakin lebih meyakinkan pihak kementerian ya bahwa memang sekolah sudah sudah tahu gitu apa yang ingin dicapai gitu, apa kegiatan-kegiatan ITA gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak untuk jawabannya Mbak Cecil, maksud saya. Terima kasih banyak. Ya, Pak Franciscus, bagaimana? Satu lagi untuk yang program pengabdian masyarakat itu, Bu, itu kan minimal 2 rancangannya. Berkaitan dengan penganggaran kami itu kan kami coba anggarkan 2 untuk pembiayaan kegiatan bersama dengan ITA kami. Okay. Hanya mau kami tanyakan tuh titik fokus kegiatannya, karena di form yang kita dapat itu kan ada tentang keragaman, terus tentang peningkatan literasi, keterampilan kritis, toleransi. Kira-kira apakah kami bebas memilih ataukah ada prioritas titik yang kami harus pakai duluan? Karena ini kan kami lagi menggabungkan juga dengan proyek P5 kami untuk tahun 2023 ini. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan, Mbak Cecil. Kami tidak menentukan, Pak. Jadi silahkan saja dipilih, dan itu pastikan memang sesuai dengan itu tadi tujuan yang ingin sekolah capai ya dari kerjasama dengan ITA ini gitu, dan kebutuhan sekolah begitu. Oke. Sudah menjelaskan ya, Pak Franciscus. Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, dan juga terima kasih banyak untuk tanggapan dari Mbak Cecil juga. Nah, untuk informasi lebih lengkap mengenai apa saja kegiatan para ITA itu selama berada di Indonesia, terus setelah itu kira-kira kegiatan apa ya yang bisa dirancang oleh sekolah ketika nanti sudah menerima seorang ITA. Nah, berikut ini kami ingin membagikan layar berisi laman Aminef
Nah, di sini di laman Aminef, di bawah bagian yaitu Link and Resources, nanti rekan-rekan dapat mengeklik tombol Fulbright ITE Monthly Highlight Newsletter. Di sini adalah sebuah newsletter yang berisi kegiatan para Fulbright ITE di sekolah masing-masing. Nah, berhubung program ITE ini waktu itu sempat diistirahatkan sejenak ya, karena pandemi COVID, dan sekarang diaktifkan kembali, jadi newsletternya pun terakhir adalah Februari 2020. Di sini Anda bisa mendapatkan inspirasi mungkin untuk menyelenggarakan atau ide menyelenggarakan kegiatan bersama komunitas ataupun ekstrakurikuler, bisa dilihat dari Fulbright ITE yang sebelumnya. Kira-kira mereka melakukan kegiatan apa saja ya di sekolah masing-masing. Seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Cecil, bahwa masing-masing sekolah itu memiliki target yang berbeda-beda. Jadi silakan jadikan cerita yang ada di newsletter ini sebagai inspirasi untuk Anda dalam mempertajam, memperbagus formulir aplikasi untuk melamar, untuk mendapatkan tenaga bantuan Fulbright ITE-nya. Dan tenggat waktu pendaftaran adalah di 1 Februari 2023 ya. Sekali lagi, kami akan menampilkan rekaman acara ini di akun YouTube Aminef, sehingga Anda bisa saksikan ulang untuk bisa mungkin membantu dalam hal mengisi formulir aplikasi program Fulbright ITE. Terima kasih banyak untuk partisipasi Anda semuanya. Kita berikan tepuk tangan virtual kepada rekan-rekan yang sudah bertanya secara aktif, dan juga tentunya kepada para narasumber kita, ada Ibu Sari Maidona dan juga Cecilia Dewita. Sebelum menutup acara, mari kita foto bersama. Yuk, silakan Anda hidupkan kamera untuk kita bisa menangkap layar dari para peserta apabila Anda ingin bergabung di acara grup foto ini. Kami akan menunggu kurang lebih 15 detik dari sekarang sebelum kami memulai untuk hitungan mundurnya. Kami akan menangkap layar dari rekan-rekan yang nanti layar videonya terbuka saja ya. Sejauh ini ada kurang lebih 40-an orang yang hadir di acara ini. Terima kasih banyak sudah stay tune, sudah stay di acara ini mulai jam 2 siang waktu Indonesia Barat tadi. Oke, saya akan mulai untuk hitungan mundurnya. Mari semuanya hidupkan kamera. Oke, ada satu layar yang terbuka atau ada dua? Oke, nampaknya ada dua layar. Jadi kita akan melaksanakan screen capture sebanyak 2 kali ya. Siap-siap semuanya? 1, 2, 3. Alright, terima kasih. Sekarang kita mulai hitungan mundur yang kedua ya. Oke, saya akan mulai lagi dengan ucapan sukses untuk semua guru-guru Indonesia di 2023. Ya, oke, siap. Terima kasih banyak untuk partisipasinya di acara pada siang hingga sore hari ini. Rekan-rekan, kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang bergabung melalui acara ini, melalui tayangan di Facebook page 7 buah, yaitu Aminef Fulbright Indonesia, Rilo Archipelago, Education USA, My America Jakarta, My America Surabaya, US Konjen Medan, dan US Konjen Surabaya. Kami harap acara ini bermanfaat untuk Anda semuanya, terutama Anda yang merupakan perwakilan dari sekolah-sekolah SMA dan SMK Indonesia yang ingin melamar program Fulbright ITE. Setelah kami mengakhiri tayangan ataupun mengakhiri Zoom meeting ini, rekan-rekan yang di Zoom akan mendapatkan tautan pasca acara untuk survei singkat mengenai pendapat Anda untuk acara ini. Kami mohon bantuan Anda untuk dapat menyampaikan pendapat Anda tentang berjalannya acara ini ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Kami ingin akhiri acara ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mita, terima kasih Bu Lia, terima kasih Bu Dona. Terima kasih Pak Chandra dan juga rekan-rekan lainnya.
Terima kasih Mbak Mita. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. See you. Assalamualaikum dari Lumajang. Makasih Mita. Makasih Ibu. Terima kasih dari SMA 3 Padang.